bersama kita RTK dengan Yasama dan Yogi. Kita ingin melanjutkan lagi pembahasan part ketiga, yaitu kenapa si Danjo tidak menjadi Hokage. Kita melanjutkan dari perkembangan Hokage yang pertama ya, kita review sampai sekarang hingga si Tsunade ini lengser pemirsa, dan akhirnya Danjo menjadi kandidat. Karena itu pun ya karena tidak ada pilihan lain, tidak ada calon kandidat lain, dan akhirnya mau tidak mau para petinggi memutuskan Danjo. Cuma sayang, sangat disayangkan sebelum pelantikan dia langsung rapat dengan Hokage 5 desa, oke 5 Kage, karena mengkhawatirkan dari efek serangan pain itu yang berhasil meluluhlantahkan desa Konoha, sehingga para desa-desa lain menjadi khawatir nih. Tahunya kita juga bisa sama kayak gitu. Kan itu apa? Hachibi juga kan kena. Nah, efeknya kan ke Hachibi diserangan oleh Sasuke dan takutnya kan berbahaya. Maka dari itu semua dari desa-desa dari Kumogakure, Sunagakure, Kirigakure hingga Konohagakure menumbuhkan untuk kumpul Yang dicetuskan oleh Raikage kan. Oke, lagi karena ya efek dari Hachibi itu. Oke, karena kumpul dan akhirnya si Danjo menyepakati karena menjadi Hokage, dan akhirnya dia ikut rapat. Dan dalam hasil rapat tersebut, si Danjo dengan otak-otak yang hebat dan pemikiran yang luar biasanya menjadi pemimpin dari 5 desa itu. Dan karena itu dinilai oleh Mifune, itu sebagai perantara dari kelima desa, ada pihak netral yaitu dari kaum samurai, memutuskan Danjo menjadi pemimpin dari pasukan 5 kepala desa itu. Walaupun 5 kepala desa itu sedikit gondok sih, kok Abi diatur sih ke orang dia, padahal si Danjo ini ya terdengar ada banyak sisi negatifnya. Dimulai dari krisis Amigakure, mengadu dombakan Amigakure, dan banyak hal-hal yang sangat bertentangan lah, sehingga para petinggi, para Hokage atau para Kage dari desa-desa tersebut meragukan kepemimpinan Danjo. Dan akhirnya si Danjo terpilih oleh Mifune karena dinilai yang pertama dia masih memiliki Kyuubi. Cuma sangat disayangkan Tapi ternyata kejagoan Sasuke. Sasuke itu sangat jago karena dia mempunyai mata saring yang dimana kita bahas tentang Uchiha, bahwa Uchiha itu semakin dia galau, semakin dia putus asa, semakin kuat juga kekuatannya, semakin sedih semakin kuat. Bukan semakin senang semakin kuat, tapi semakin sedih semakin kuat. Hebat ya. Nah gitu. Seperti ini aja, kalau kita punya emosi, mata kan menjadi merah gitu. Tapi bukan merah iritasi pakai install. Tapi dalam ini adalah mata kebencian. Jadi semakin sedih, semakin galau, semakin amarah, kebencian yang mendalam, maka semakin kuat juga kekuatan. Terbukti hingga akhirnya Danjo harus tumbang di tangan Sasuke. Dan akhirnya karena tidak ada kandidat lain, dan akhirnya ya guru Kakashi Sensei yang kita kenal sebagai shinobi peniru itu, karena dinilai dengan kemampuannya yang sangat kuat, menjadilah Hokage. Tapi si Maito Gai, wah temanku ingin jadi Hokage, mari kita rival terakhir. Oke, dalam waktu pelantikan tersebut, tukang palu yang tadi ingin bikin batu, Kakashi jadi Hokage, nggak jadi. Tsunade bangun. Dan akhirnya Tsunade kembali menjadi Hokage karena sudah pulih dari efek dari pertarungan pain tersebut. Dan akhirnya Tsunade cukup panjang perkembangannya, dan akhirnya dalam scan ini, dalam langsung time skip dalam pertarungan antara yaitu lakon utamanya atau musuh utamanya, yaitu adalah Uchiha, Obito, dan Madara Edo Tensei, yang mana yang dari pertarungan perang dunia yang dikenal oleh perang dunia Shinobi keempat itu ternyata sudah diputar-putar, diatur gitu ya, sudah oleh namanya Zetsu Hitam. Zetsu Hitam itu sangat cerdas, dia datangnya padahal dari awal-awal sekali dari kehidupan, bahkan sebelum dari Hashirama. Dan akhirnya dalam perkembangan pertarungan perang dunia Shinobi keempat itu berhasil dimenangkan oleh pihak Shinobi. Banyak sekali korban jiwa, dan akhirnya dunia Shinobi pun kembali seperti semula dengan keadaan yang damai setelah pasca perang dunia keempat. Nah, selanjutnya kepemimpinan untuk Hokage selanjutnya itu dipegang oleh Kakashi. Alasan si Kakashi ingin menjadi Hokage karena perpisahan dari Obito. Ini kasusnya sama seperti Tsunade, yang mana si Tsunade ini
terpaksa menjadi Hokage karena dia melihat pacarnya meninggal tapi tidak tercapai impiannya itu ingin menjadi Hokage. Terus adiknya pun sama, sehingga ku abi lah, ku sayah lah ingin menjadi Hokage-nya. Sama halnya ketika Kakashi temannya itu, sahabat terbaiknya itu Uchiha Obito ingin menjadi Hokage hingga dia sampai menghalusinasi karena ingin menjadi Hokage tidak tercapai. Dan akhirnya mewariskan tekad tersebut kepada Kakashi dan Kakashi merasa tersentuh, menjadilah Hokage yang ke-6. Dalam era kepemimpinan Hokage Kakashi ke-6 ini, negara cukup damai, tidak ada peperangan, tidak ada konflik, dan di sana juga banyak hubungan-hubungan asmara yang nantinya kita akan berlanjut ke scene berikutnya itu sudah berkeluarga, kecuali Kakashi tetap menjomblo. Oke, lanjut kembali singkat cerita. Dalam kepemimpinan Hokage Kakashi ini banyak yang terjadi ketika ada salah satu serangan di The Movie, bukan episode, yaitu ada serangan dari invasi Toneri yang mana tentang bulan itu alien, aduh. Dan akhirnya dalam kepemimpinan Kakashi karena sudah cukuplah periode jabatannya, dan dalam periode Kakashi setelah efek samping dari Perang Dunia Keempat banyak Hokage yang sudah diganti, kecuali Gaara karena tetap menjadi Kashikage. Masih muda karena setelah dinilai masih muda dan akhirnya dipercaya menjadi Kashikage. Sedangkan yang lainnya sudah menjadi reorganisasi dari Kashikage, Mizukage dan semuanya, bahkan Raikage pun sudah diganti. Lanjut ke perkembangan selanjutnya dan diangkatlah murid dari Kakashi, lagi-lagi orang dalam. Kakashi itu adalah guru dan guru memiliki murid, di mana muridnya itu adalah Naruto, dan akhirnya impian Naruto telah tercapai menjadi Hokage. Dan akhirnya dalam perkembangan Hokage di era Naruto ini berlanjut ke film yang namanya Boruto, sudah ganti judul jadi Boruto ya. Dalam perkembangan dari Hokage Naruto ini, perkembangannya sangat pesat. Sangat pesat. Lihat aja dalam segi ini, lihat di sini ada namanya kereta api. Kalau di kita KAI ya, kereta api ya. Itu memudahkan dalam perpindahan dari posisi A ke posisi B dari tempat misi ke sini ya. Jadi gerakannya kayak seperti ini, yang kayak gini berkurang karena ada kereta api. Itu sangat disayangkan. Jadi cita-cita shinobi-nya sedikit menurun dalam perkembangan zaman. Perlu meningkatkan generasi modern. Nah itu. Kemudian selanjutnya lagi, Boruto lebih banyak memain game. Bahkan dalam segi The Movie, si Boruto ini sedikit dijauhi karena si Boruto itu melakukan nge-cheat. Kalau ternyata dalam Boruto pun ada tentang cheat. Ada lagi yang cheat yang lebih hebat, cheat jutsu. Biasanya kan kita gini-gini dulu sukses dalam melatih sekarang. Pakai gulungan yang itu? Iya, gulungan kecil kan. Terus langsung praktis. Dan inilah yang sangat perkembangan di dunia Hokage Naruto ini sudah sangat pesat dalam segi teknologinya, dalam segi shinobi, bahkan dalam dunia persekolahan yang sudah dikembangkan di era Hokage pertama dan dikembangkan kembali di Hokage ketiga sedikit menurun, bahkan disunahkan. Apa itu sunah? Yaitu boleh tek aja nggak apa-apa, kalau nggak boleh ya juga nggak apa-apa, jadi warga biasa. Oke, begitulah dalam era Boruto ini dan di kepemimpinan dari ayahnya itu adalah Hokage Naruto dengan kepemimpinannya, yang mana kepemimpinan Naruto ini ya cukup bagus ya, yang mana dia sudah dikenal sebagai pahlawan shinobi. Oke, mungkin itu saja dari beberapa perkembangan dari para Kage. Menurut ente, kepemimpinan yang terbaik itu diambil dari gaya kepemimpinan siapa dari para Kage tersebut? Siapa ya? Hokage keempat, Minato. Kenapa dengan Minato? Sebentar tapi membekas. Kayak si dia ya. Mungkin banyak lah kayak gitu lah. Pokoknya teman-teman silakan pendapat teman-teman semua, yang mana sih kepemimpinan yang terbaik dari para Hokage ini ya. Itu saja dari pembahasan selanjutnya. Tentunya teman-teman tetap kawal channel ini, nanti akan ada pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa dalam pertemuan video selanjutnya. Sampai jumpa, bye bye.